Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Brigadir Yosua Huta Barat dikirim pulang ke rumahnya sebagai jenazah. Sejak kematiannya beberapa minggu yang lalu, itu menjadi pembahasan nasional utama. Bahkan dilaporkan bahwa ada 15 personal Polri yang dimutasikan, 11 polisi ditahan, dan total ada 31 polisi dianggap terlibat pembunuhan Brigadir J, termasuk 3 jenderal Polri. Dan terakhir, Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Presiden Jokowi pun ikut berulang kali mendesak agar kasus ini harus dituntaskan. Hingga hari ini ada satu pertanyaan besar yang mengganjal, yaitu Mengapa Yosua harus mati? Apa motifnya? Saudara, dalam berbagai kesusahan dan berbagai masalah yang kita hadapi, maka secara otomatis pikiran kita akan bertanya, mengapa? Kenapa? Ada apa? Apa sebabnya? Dan orang-orang di sekitar kita juga akan bertanya, mengapa? Kenapa? Ada apa? Apa sebabnya? Kitab Ayub adalah kisah tentang suatu kesusahan yang sangat besar terjadi dan yang menimbulkan tanda tanya mengapa? Mengapa kengerian yang besar menimpa Ayub, seorang hamba Tuhan yang saleh dan jujur? Apakah ada kesalahan besar Ayub yang dia sembunyikan? Dan sangat menarik, kitab Ayub memiliki 42 pasal. Sebagian besar kitab itu tepatnya mulai pasal 3 hingga pasal 37. Artinya ada 33 dari 42 pasal membahas tentang pertanyaan. Why? Mengapa? Kenapa? Ada apa? Apa sebabnya? Apa motif Tuhan? Saudara, kalau tidak terjawab, pikiran kita yang cerdas ini akan sangat penasaran. Bahkan kalau suatu kesusahan terjadi kepada kita dan kita tidak tahu apa sebabnya, kita akan dapat sangat frustrasi. Anda ingat istri Ayub bukan? Dia sangat merasa heran atas apa yang terjadi kepada suaminya. Sehingga istrinya frustrasi dan berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Saudara, apakah ada jawaban terhadap masalah kesusahan Ayub? Dalam Ayub 38, Allah tiba-tiba muncul dan berbicara dan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Saudara, bukannya menjawab pertanyaan apa motifnya, Tuhan justru mengajukan 60 pertanyaan kepada Ayub dalam pasal 38 sampai 39. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan beruntun lainnya dalam pasal 40 dan 41. Dan apa motif Tuhan? Sebenarnya Tuhan dapat mengatakan, "Hei Ayub, beberapa waktu yang lalu setan datang menghadap dan menantang aku bahwa engkau tidak mencintai aku tetapi mencintai berkat-berkatku saja," dan seterusnya. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Ayub tidak akan sanggup memahami masalah tersebut ketika itu. Itu sebabnya saudara, Tuhan tidak menjawab pertanyaan tentang motifnya dalam membiarkan Ayub ditimpa kesusahan yang sangat besar. Itu tidak penting. Tetapi Tuhan memperdalam pengenalan pribadi Ayub terhadap Tuhan. Tuhan menegaskan kekuasaannya, kasih-Nya yang tulus, pemeliharaannya yang tidak putus, dan karakternya yang kudus. Saudara, secara naluriah kita cenderung mencoba menemukan kenyamanan di dalam mengetahui mengapa kita menderita, mengapa sesuatu terjadi. Tetapi ketahuilah seperti Ayub, yang paling kita butuhkan adalah memperoleh kepastian untuk terus beriman kepada Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengasih. Dia yang terus memeliharakan setiap binatang yang kecil dan yang besar di dunia ini. Dia pasti memeliharakan kita. Keadilan Tuhan pasti akan datang. Kesejahteraan kekal umat-Nya
pasti akan datang. Itulah jawabannya, dan itu keren.